Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara melupakan orang-orang yang sulit untuk dilupakan. Di sini berkaitan dengan hubungan teman, sahabat, ataupun kerabat yang dulu pernah sependapat dengan kita, akan tetapi mereka sudah tidak sependapat dengan kita. Yang pertama yang harus kita kerjakan adalah kita harus melakukan kegiatan-kegiatan positif. Dalam artian, ketika dulu kalian pernah melakukan kegiatan positif, maka kalian di hari ini kalian harus melanjutkannya. Dan bagi kalian yang belum terbayang apa itu kegiatan positif yang akan kalian kerjakan, maka kalian harus beredar mencari suatu kegiatan positif itu, karena kebaikan tidak akan bisa kalian dapatkan ketika kalian hanya diam saja. Yang kedua, kalian harus berfokus kepada orang-orang yang sependapat dengan kalian. Dalam artian, dari mereka dan karena mereka lah kalian bisa sependapat. Dalam artian seperti ini, ketika mereka memberikan nasihat, mereka memberikan masukan, maka nasihat dan masukan mereka itu masuk di akal kita, seperti itu. Dan yang ketiga kalinya, kita jangan menghentikan suatu kegiatan-kegiatan positif yang sudah pernah kita kerjakan. Di sini berkaitan dengan suatu peribadatan, suatu akhlak yang baik, suatu ucapan yang baik. Contoh, ketika kalian dulu sebelum tertimpa suatu hal yang jelek ataupun suatu tertimpa hal ini, ketika kalian dulu sudah melakukan kegiatan suatu peribadatan ataupun suatu ucapan baik ataupun akhlak yang baik, ketika kalian tertimpa musibah ini, kalian jangan sampai merubah itu semua. Jadi kegiatan-kegiatan positif kalian itu jangan sampai berubah. Dalam artian, kalian harus tetap mengerjakan itu dan supaya kalian mendapatkan dampak yang positif pula ketika kalian melihat suatu pandangan yang di depan, seperti itu. Demikian, mungkin masih banyak lagi hal-hal yang mempengaruhi ataupun mendampaki suatu kejadian-kejadian ataupun tingkah laku seseorang. Jadi yang pertama tadi kita harus melakukan atau mencari kegiatan positif. Yang kedua, kita harus berfokus kepada orang-orang yang sependapat dengan kita. Dan yang ketiga, kita tidak boleh menghentikan kebaikan-kebaikan ataupun kebiasaan-kebiasaan yang baik yang rutinitas kita kerjakan. Jadi mungkin itu sedikit pendapat dari saya, dan masih banyak lagi pendapat-pendapat yang menurut saya lebih konkret yang bukan disampaikan oleh saya. Mungkin kalian punya trik sendiri untuk itu, tapi intinya suatu persahabatan ataupun suatu hubungan baik itu akan ada ketika kita selalu merendahkan hati dan bersikap positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.